Indonesia sapu bersih kemenangan di Grup A SEA Games 2023 Kamboja. Semua lawan dibabat. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana duel semifinal saat video diambil? Indonesia masih menunggu lawan, Thailand atau Vietnam. Saya akan ceritakan semua di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Selalu sehat dan semangat ya untuk menjalani kegiatan Anda di semua kegiatan. Terima kasih sudah tetap setia di channel ini untuk memantau perkembangan olahraga. Dan kali ini saya akan membahas Timnas Indonesia U22. Secara khusus akan menyoroti pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja. Ya, pertandingan itu menarik karena Indra Syafri menurunkan pemain pelapis. Para pemain pelapis diturunkan semua. Mulai dari bahkan Kapten Rizky Ridho aja tidak main. Mulai dari Komang Putra, Beckham, lalu Haikal Al-Hafiz, Titan Agung, Witan sebagai kapten, dan juga Irfan Jauhari. Sedangkan pemain-pemain inti Marcelino, Ananda Raihan, Rizky Ridho, Dewangga tidak dimainkan. Pemain-pemain pelapis ini berhasil berhasil menjalankan tugas dengan baik, tetap meraih kemenangan 2-1 atas Kamboja. 2 gol dari Titan Agung dan Beckham Putra menjadi penentu kemenangan. Tapi ada beberapa catatan juga yang bisa kita lihat dari pertandingan Indonesia melawan Kamboja, di mana para pemain pelapis ini main. Kalau saya menilai secara umum, para pemain pelapis Indonesia masih berantakan. Ya, masih berantakan, walaupun untungnya berhasil meraih kemenangan. Kita tahu, selain berantakan, pemain pelapis ini seperti fisiknya kurang teruji ya. Taufani, Bagas Kava juga sempat cedera, Titan Agung, dan bahkan kiper Adi Satrio juga harus dirawat karena berbenturan dengan pemain Kamboja. Tapi masih berantakan. Beberapa kali ada kejadian salah pressing, ada juga bisa terobos oleh Kamboja dengan mudah. Jadi masih berantakan, tapi itu wajar. Meski ada terlihat buruk, terlihat tidak seperti para pemain starter, tapi ada beberapa pemain pelapis yang saya pikir menjanjikan. Kalau tidak dalam pengamatan saya, setidaknya ada 2 atau 3 pemain pelapis yang cukup menjanjikan untuk dijadikan starter oleh Indra Syafri ya. Usai pertandingan, Indra Syafri juga bersyukur karena ternyata laga melawan Kamboja makin memberikan dia gambaran pemain mana saja yang harus dimainkan untuk semifinal. Dan mungkin masukan saya ini bisa jadi salah satu opsi Indra Syafri. Di balik biasanya permainan pemain pelapis Indonesia, saya melihat bahwa ada 3 pemain yang bisa menjanjikan, permainannya cukup menjanjikan, yaitu
Haikal Al-Hafiz, Beckham Putra, dan juga Titan Agung. Haikal Al-Hafiz, ini laga pertama dia di timnas U22, tapi saya cukup surprise ya. Ternyata pemain ini punya cross yang bagus. Ya kalau dibanding Pratama Arhan mungkin masih kalah ya. Tapi dia pelapis yang cukup bagus untuk timnas Indonesia, sehingga bisa dijadikan opsi ya. Kalau misalkan Pratama Arhan cedera atau kelelahan, bisa dijadikan opsi. Pemain lain yang pemain pelapis yang bersinar, yang pantas dijadikan opsi jadi starter, yaitu Beckham Putra. Nah, gelandang Persib ini memang awalnya jadi starter ya, tapi belakangan dia kalah oleh, tentunya posisinya kalah oleh Marcelino. Ada juga Ananda Raihan dan beberapa nama lainnya. Tapi saya melihat di pertandingan ini bahwa Beckham Putra ternyata punya semangat dan skill yang bagus ya untuk menjadi opsi, bahkan mungkin jadi starter lah, tidak turun sebagai dari bangku cadang, mungkin jadi starter saat melawan Thailand atau Vietnam. Yang ketiga ya Titan Agung, dia sudah mencetak 2 gol. Dia bisa menjadi opsi untuk Ramadan Sananta. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk mencetak gol, hanya saja tidak tenang, dan refleks dia saat memanfaatkan bola muntah sundulan dari Kelly Stroyer sangat bagus. Inilah yang dibutuhkan untuk seorang striker, seorang goal getter atau ujung tombak yang menentukan lini depan lawan. Jadi harus seperti apa Indonesia di semifinal nanti? Tentunya 11 pemain utama sudah mulai terbayang saat ini. Nah, apakah Indra Sapri akan menggunakan 4-2-3-1 atau 4-3-3? Kedua-duanya bagus. Kita mungkin harus melihat bagaimana kondisi. Tapi kalau secara pribadi 4-2-3-1 lebih stabil ya. Indonesia harus punya penyaring defensive midfielder yang handal. Ananda Raihan harus diberi kesempatan main. Ini pemain bagus dengan tackle bersihnya. Dewangga juga sebagai pengumpan atau gelandang bertahan yang biasanya di back juga bisa jadi opsi bagi Indonesia. Nah, untuk lini tengah tentu ada Fajar, Faturrahman, terus Marcelino dan Witan. Di lini depan Ramadan Sananta. Nah, apakah nanti akan berubah di saat melawan Thailand atau Vietnam? Kalau melihat starter itu, saya pikir susah ya. Witan, pengalaman, Marcelino, Fajar, golnya banyak. Nah, lalu Ramadan Sananta juga, dia sudah mencetak 3 gol. Susah digeser. Untuk lini pertahanan, Pratama Arhan juga susah digeser. Di double pivot, di sentral, Rizky Ridho dengan Muhammad Ferrari. Nah, di kanan ini bagaimana kondisi Bagas Kava? Mungkin kalau Bagas Kava tidak bisa pulih, mungkin dia yang lebih mendapatkan kepercayaan ya ketimbang Rio Fahmi, karena belakangan sepertinya Indra Sapri lebih sreg dengan Bagas Kava.
Nah, ada Ferrari di sentral pertahanan, ada Ferrari, ada juga Komang Teguh. Ya kalau dilihat pengalaman sih imbang lah ya. Komang Teguh juga tidak buruk ya penampilannya saat lawan Kamboja, lalu lawan Timor Leste, cukup meyakinkan. Bisa juga dijadikan opsi untuk tandem Rizky Ridho di sentral, di lini belakang, back tengah, posisi back tengah timnas Indonesia. Jadi setelah lawan Kamboja, di balik catatan saya yang menyebutkan bahwa permainan para pemain pelapis Indonesia masih berantakan, tapi ada sinar terang karena ada 3 pemain yang menonjol yang bisa dijadikan alternatif atau bahkan jadi starter langsung di pertandingan melawan Thailand atau Vietnam. Nah, sekarang beralih ke semifinal. Video ini diambil saat sebelum pertandingan Thailand melawan Vietnam. Jadi saya belum tahu siapa lawan Indonesia. Lalu apakah kita harus memilih siapa ya lawan di semifinal nanti, Vietnam atau Thailand? Kalau harus memilih, saya lebih seret Vietnam ya, karena dari rekor pertemuan kita masih imbang lah lawan Vietnam. Kalau lawan Thailand, Indonesia lebih berat lah perjuangannya menurut saya. Kita bisa mengimbangi Vietnam yang punya pelatih baru. Memang kalau dilihat rekor pertemuan-pertemuan sebelumnya, Vietnam justru sering menyulitkan Indonesia. Tapi kalau di SEA Games ini, kalau dilihat rekor pertemuan secara keseluruhan, kita masih lebih baik jumpa Vietnam. Dan akhirnya tentu kemungkinan jumpa Thailand final. Sekarang atau tidak bakal jumpa juga dengan Thailand atau Vietnam di final. Siapa yang akan unggul, kita tentu masih menunggu hasil pertandingan. Dan seperti yang saya temukan tadi bahwa kita sebenarnya tidak perlu memilih. Tapi kalau harus memilih, mungkin di semifinal ini melawan Vietnam dulu, dan setelah itu baru Thailand. Itu kira-kira gambaran saya soal semifinal cabur sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia melawan Thailand atau Vietnam. Setelah lawan Kamboja, gambaran persiapan timnas U22 menghadapi semifinal semakin sempurna dan Indonesia semakin siap tempur. Laga semifinal bukan hal istimewa karena target kita adalah meraih emas yang sudah lepas selama 32 tahun. Demikian teman-teman ulasan singkat saya soal timnas Indonesia jelang semifinal yang digelar 13 Mei nanti. Kita tunggu saja bagaimana persiapan Indonesia. Indra Sapri bilang Indonesia sudah siap, bahkan sejak laga pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu semua merupakan rangkaian persiapan Indonesia jelang menghadapi semifinal. Demikian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, dan juga beri komentar agar menambah meriah channel ini. Terima kasih dan salam olahraga.